Dimanapun saudara berada di rumah saudara, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu sendiri artinya 50. Jadi hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini dirayakan 50 hari sesudah kebangkitan Yesus yang kita rayakan sebagai hari Paskah. Jadi Yesus mati yang kita rayakan sebagai hari Jumat Agung. Kemudian Alkitab mengatakan pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan dari kematian yang kita rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus atau disebut dengan hari raya Paskah. Kemudian 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela saudara, menjadi pembela saya. 10 hari kemudian dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan hari Kamis minggu yang lalu, hari Kamis minggu yang lalu sampai dengan hari Minggu hari ini 10 hari, jadi 40 hari ditambah 10 hari dari hari kebangkitan Yesus adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50. Jadi hari Pentakosta dirayakan 50 hari sesudah hari kebangkitan Yesus. Nah, apa yang terjadi pada hari Pentakosta pertama kali pada zaman kisah para rasul? Apa yang terjadi di sana? Ketika orang-orang percaya berkumpul di ruangan atas, Alkitab mengatakan Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Sehingga pada hari itu 3.000 orang selamat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada hari Pentakosta yang pertama pada zaman kisah para rasul, di mana Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, apa yang terjadi pada hari itu merupakan penggenapan dari apa yang Yesus janjikan kepada saudara, kepada saya sebagai orang percaya. Yesus pernah berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di ayat yang lain dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, apa yang ku berikan tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Rest. Amin. Dengan kata lain, setelah apa yang Yesus lakukan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Kemudian dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan saudara sebagai yatim piatu, tapi dia berikan Roh Kudus kepada saudara, kepada saya. Nah, setelah apa yang Yesus lakukan, dengan kata lain Yesus mau berkata begini, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Rest. Kenapa? Karena dia mati gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia menerima semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagianmu. Sehingga hari ini firman Tuhan berkata, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Jangan gelisah, jangan gentar. Tidak lagi ada penghukuman. Amin. Kemudian Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga untuk membuat saudara, membuat saya menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang benar. Jangan gelisah, jangan gentar. Hari ini kamu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagimu. Jadi hari ini jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Saudara dan saya punya pembela di surga. Amin. Dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan saudara sebagai yatim piatu, tapi dia minta kepada Bapa supaya dia memberikan seorang penolong yang lain, Roh Kudus. Dan hari ini Roh Kudus ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Dia menghibur saudara, dia memberikan kekuatan sama saudara, dia senantiasa menyadarkan, menginsafkan saudara akan kebenaran. Artinya dia selalu mengingatkan saudara, kamu bukan orang berdosa, tapi kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Rest. Bilang sama kiri kananmu, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Rest. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama kembali belajar tentang rest. Rest di sini bukan berarti saudara tidak melakukan apapun, bukan. Rest di sini artinya rest inside. Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama melihat satu cerita di dalam Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Simson. Jadi saya mengajak saudara untuk belajar tentang rest dari cerita tentang Simson. Ada begitu banyak kebenaran tentang rest dalam cerita tentang Simson. Saya percaya Tuhan menaruh begitu banyak cerita dalam Alkitab supaya saudara bisa belajar, supaya saudara bisa mendapatkan sesuatu dari cerita yang terdapat di dalam Alkitab. Dengan kata lain, Tuhan menaruh semua cerita dalam Alkitab untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan saya.
Amin. Allah merancangkan seorang bayi yang bernama Simson lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk apa? Dengan maksud dan tujuan, karena Allah mau membebaskan bangsa ini dari musuh yang bernama bangsa Filistin. Simson adalah anaknya Manoah. Manoah dalam bahasa Ibrani, ingat kata Nuh, Noah. Nuh, Manoah artinya rest. Manoah artinya rest. Jadi Simson artinya anak dari rest. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Manoah artinya rest. Berasal dari kata Nuh, Noah. Nuh artinya rest. Nah, Simson anaknya Manoah. Artinya Simson adalah anak dari rest. Perhatikan baik-baik, sebelum Simson lahir, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibunya. Dan malaikat Tuhan berkata begini, aku tahu engkau mandul dan tidak beranak. Tapi engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak ini tidak pernah kena pisau cukur. Kepalanya tidak pernah kena pisau cukur. Dan dia menjadi nasir Allah sejak dalam kandungan ibunya sampai kepada hari matinya. Dan dia akan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Singkat cerita, Simson lahir, Simson bertumbuh menjadi pemuda yang besar. Kemudian Alkitab mengatakan Tuhan memberkati Simson. Pertanyaan saya, menurut saudara, bagaimana rupanya Simson? Rupanya Simson. Kebanyakan saya menemukan orang menggambarkan rupanya Simson sebagai laki-laki yang tinggi, yang besar, kemudian badannya berotot kekar seperti bodybuilder. Ini kebanyakan gambaran tentang Simson yang saya ketemukan. Kebanyakan orang menggambarkan Simson sebagai pemuda yang tinggi, besar, kekar, berotot seperti bodybuilder. Tetapi saya percaya Simson orang yang biasa-biasa. Kemungkinan dia laki-laki yang kurus. Kenapa? Supaya, perhatikan baik-baik, supaya waktu orang melihat Simson melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, orang akan berkata, ini pasti karena Tuhan. Amin. Setiap kali dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, sebelum dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, Alkitab selalu mengatakan terlebih dahulu, Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Amin. Setelah Roh Tuhan berkuasa atas Simson, barulah Simson melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Alkitab menceritakan suatu hari orang-orang Yehuda datang kepada Simson, kemudian mereka mengikat Simson dengan tali yang baru. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa Simson sesungguhnya orang yang lemah. Kemudian mereka membawa Simson, menyerahkan Simson kepada bangsa Filistin. Dan ketika bangsa Filistin mendapatkan Simson, bangsa Filistin bersorak-sorai, dia bersuka cita. Perhatikan baik-baik, Alkitab menceritakan ketika bangsa Filistin bersuka cita, bersorak-sorai, Alkitab mengatakan Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Kemudian semua tali pengikat tangannya Simson semuanya terlepas seperti jerami yang dimakan api, yang dilalap api. Kemudian Simson menemukan rahang keledai. Kemudian saat itu dia bunuh orang Filistin 3.000 orang. Wow, jadi saudara bisa lihat dalam cerita tentang Simson, sesungguhnya cerita tentang Simson tidak ada sedikit pun menggambarkan kekuatan manusia. Semuanya menggambarkan kekuatan Allah. Saya mau kasih tahu sama saudara, dalam hidup ini, terutama dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Andalkan kekuatan Tuhan. Selama saudara mengandalkan kekuatan manusia, Tuhan gak bisa menolong saudara. Perhatikan baik-baik, sekalipun Simson orang yang kuat, tapi sebagai manusia, terkadang Simson memiliki kelemahan. Tapi sekalipun Simson memiliki kelemahan dalam hidupnya, ada sisi dari kehidupan Simson yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Semua pahlawan dalam Alkitab selalu ada bagian kehidupannya yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ketiga. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya.
diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Amin. Jadi ketika Simson ada di Gaza, orang-orang di Gaza menghadang Simson. Apa yang Simson lakukan? Kemudian pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu itu, dicabutnya semua kayu, pintu terbuat dari kayu. Kemudian semuanya beserta palangnya diletakkan di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung. Dia naik ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara bisa melihat gambaran tentang Tuhan Yesus di sini? Apa artinya Hebron? Hebron artinya apa? Fellowship. Hebron artinya fellowship. Amin. Saudara bisa melihat gambaran tentang Tuhan Yesus di sini? Simson, dia pegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Dicabutnya semua beserta palangnya, diletakkan di atas kedua bahunya, kemudian dia naik ke atas puncak gunung yang berseberangan dengan Hebron. Saudara bisa melihat gambaran tentang Tuhan Yesus di sini? Apa artinya? Yesus memikul kayu salib, dia taruh di atas bahunya, dia naik ke atas bukit yang namanya Bukit Golgota, dia tanggung semua dosamu, dia mati untuk dosamu, supaya hari ini saudara dan saya bisa punya persekutuan dengan Bapa di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Musuh demi musuh datang menyerang Simson, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Simson. Kenapa? Karena Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Amin. Dia menjadi orang yang kuat. Perhatikan baik-baik, saya mau kasih tahu sama saudara, iblis dia bisa datang ke hadapan saudara dalam bentuk singa yang mengaum-ngaum. Tapi dia juga bisa datang sama saudara dalam bentuk ular yang licik. Kalau iblis datang ke hadapan saudara sebagai singa yang mengaum-ngaum, banyak di antara saudara yang bisa bertahan. Tetapi kalau iblis datang sebagai ular yang licik, banyak di antara saudara yang jatuh. Kenapa? Waktu dia datang sebagai singa yang mengaum-ngaum, saudara tahu, saudara bisa bertahan. Tapi orang tidak menyadari ketika iblis datang sebagai ular yang licik. Jadi perhatikan baik-baik. Iblis menyadari dia tidak bisa datang kepada Simson sebagai singa yang mengaum-ngaum. Karena dia tidak bisa datang kepada Simson sebagai singa yang mengaum-ngaum, itu sebabnya dia datang sebagai ular yang licik. Dia pakai siapa? Delilah. Betul? Dia pakai Delilah. Raja orang Filistin berjanji kepada Delilah, jika kamu berhasil mengetahui rahasia Simson, maka kami semua akan memberikan kepadamu 1.100 uang perak. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Ayat 16 sampai 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang tidak tahu bahwa perempuan punya kekuatan untuk mempengaruhi. Kalau perempuan punya tujuan, dia tidak akan pernah berhenti sampai tujuannya tercapai. Kalau perlu merengek sampai laki-laki capek, akhirnya menyerah. Betul? Sampai laki-laki capek akhirnya menyerah. Itu sebabnya Delilah itu arti kata Delilah artinya melelahkan. Nah, jadi dia merengek-rengek kepada Simson, terus mendesak. Apa yang terjadi? Simson capek. Dia menyerah. Dan dia beritahukan rahasia kekuatannya. Dia bilang begini, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dia beritahukan rahasianya. Malang nasib Simson. Satu hari Simson tidur di pangkuan Delilah.
Kemudian Delila mencukur rambut Simson. Alkitab mengatakan ada 7 jalin rambut Simson. Ketika dicukur 7 jalin rambut Simson, kekuatannya hilang. Allah meninggalkan dia. Dan dia menjadi sama seperti orang-orang biasa. Dia lemah. Kenapa dia lemah? Karena Tuhan meninggalkan dia. Nah ini menarik. Kalau saudara baca, Delila mencukur 7 rambut jalinan. Jadi di rambutnya Simson ada 7 jalin, ada 7 kepang. Pertanyaan saya, kenapa 7? Kenapa 7? Perhatikan baik-baik. Delila mencukur 7 jalin rambut Simson. Kekuatannya hilang. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, 7 adalah angka apa? Angka res. Amin. Angka res, angka istirahat. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan memberkati, menguduskannya, lalu dia berhenti. Dia istirahat. Jadi angka 7 adalah angka apa? Angka res. Amin. Jadi Delila mencukur 7 jalin. 7 jalin, kekuatannya hilang. Roh Tuhan meninggalkan dia. Artinya apa? Simson kehilangan res. Dia kehilangan res. Nah, seperti yang tadi saya katakan sama saudara, selama saudara mengandalkan kekuatanmu, khawatir mengandalkan kekuatanmu, apa yang terjadi? Tuhan gak bisa nolong saudara. Jadi waktu dia kehilangan res, 7 rambutnya dicukur, dia kehilangan res. Apa yang terjadi sama Simson? Alkitab tadi mengatakan kekuatannya hilang. Dia menjadi sama seperti orang biasa. Waktu dia kehilangan res, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ayat yang ke-20, perhatikan baik-baik. Delila mencukur 7 jalin rambut Simson. Ingat baik-baik, 7 merupakan angka res, dia kehilangan res. Apa yang terjadi? Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia kehilangan 7 jalin rambutnya, dia kehilangan res. Ini merupakan gambaran apa? Kalau saudara kehilangan res, khawatir, takut, gentar. Ini yang terjadi dengan Simson ketika dia kehilangan res. Perhatikan baik-baik, ayat yang ke-21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Yang pertama, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Tangannya dibelenggu, kedua-duanya dibelenggu. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dia muter-muter, menggiling. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara kehilangan res, Simson dia kehilangan 7 jalin rambutnya, dia kehilangan res. Dia kehilangan kekuatan, Tuhan meninggalkan dia. Ini merupakan gambaran tentang apa? Kalau saudara kehilangan res, yang pertama, ingat baik-baik. Orang Filistin mencungkil matanya, kedua matanya, artinya apa? Dia tidak bisa melihat. Kalau saudara kehilangan res, khawatir. Yang pertama, saudara akan kehilangan perspektif. Kamu gak bisa berpikir dengan jernih. Yang kedua, di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Ketika kamu kehilangan res, khawatir, kamu akan menjadi orang yang tidak pernah tahu apa yang harus aku lakukan. Betul? Yang ketiga, dan pekerjaan di penjara ialah menggiling, muter-muter. Kamu menjadi orang yang bingung, nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau saudara kehilangan res, khawatir. Yang pertama, kamu kehilangan perspektif. Kamu gak bisa berpikir dengan jernih. Yang kedua, tanganmu dirantai. Artinya apa? Kamu gak pernah tahu apa yang saya bisa lakukan hari ini. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Pekerjaan di penjara ialah menggiling. Dia muter-muter, dia terus muter. Artinya apa? Dia bingung. Kamu akan menjadi orang yang bingung. Di situasi seperti yang saudara dan saya hadapi seperti sekarang ini, banyak orang yang bingung, banyak orang yang khawatir. Saya mengerti situasinya, tetapi Alkitab mengatakan, kamu jangan khawatir. Jangan sampai kehilangan res. Amin.
Kalau sampai saudara kehilangan rest, kalau saudara menemukan orang berkata, kamu tahu kenapa kita begini? Kamu tahu kenapa kita begitu? Karena kita begini, karena kita begitu. Itu sebabnya kita harus begini, kita harus begitu. Orang ini kehilangan rest. Iblis telah mencuri damai sejahteranya, iblis telah mencuri restnya. Dia tidak rest, dia khawatir. Apa yang terjadi? Dia kehilangan perspektif. Dia menjadi orang yang nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia menjadi orang yang bingung. Perhatikan baik-baik, jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai khawatir, rest. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau iblis musuh saudara datang sama saudara, yang pertama kali dia serang adalah pikiran kamu, hati kamu, untuk membuat kamu khawatir, gentar, gelisah, untuk membuat kamu nggak rest. Tuhan Yesus pernah berkata begini, jangan khawatir. Bilang sama kiri kananmu, jangan khawatir. Amin, jangan khawatir. Amin. Kamu lihat burung di udara? Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Coba lihat burung di udara, yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dikasih makan Bapa di surga. Amin. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Lihat bunga bakung di ladang. Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah daripada bunga bakung itu. Jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang orang ke dalam api, bukankah terlebih lagi Allah mendandani kamu? Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, perhatikan baik-baik. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu katakan. Sekali lagi saya ulangi, janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu katakan kekhawatiran kamu. Jangan kamu berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Iblis akan datang sama saudara, memberitahukan sama saudara apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat dalam situasi seperti ini. Ayo kamu harus begini, kamu harus begitu. Bagaimana kalau kamu nggak begini? Orang banyak yang nggak makan, orang banyak yang dirumahkan, banyak yang kena PHK. Bagaimana dengan kamu? Iblis akan datang membuat kamu khawatir. Nah kalau iblis datang membuat kamu khawatir, Alkitab mengatakan, Yesus sendiri yang berkata, jangan khawatir dan jangan katakan. Kebanyakan saudara khawatir dan saudara mengatakan, aduh mampus deh gua. Nanti bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Saudara mengatakan, jangan. Kalau iblis datang membuat kamu khawatir, Yesus berkata, stop, jangan khawatir. Dan jangan katakan. Amin. Dan saya percaya, inilah saatnya Roh Kudus yang ada di dalammu, yang ada di dalam saya, mengingatkan akan apa yang pernah Tuhan katakan kepada saudara, kepada saya. Kalau iblis datang membuat kamu khawatir, Yesus berkata, jangan khawatir, jangan katakan. Tetapi kalau Roh Kudus mengingatkan kepada saudara apa yang Yesus katakan, amin, saya mau kasih tahu, katakan. Amin, katakan. Dan saudara bisa mengatakan kalau iblis datang membawa kekhawatiran, keadaan semakin buruk, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, bagaimana makan, bagaimana begini, bagaimana begitu. Stop, jangan khawatir dan jangan katakan. Tapi katakan apa yang Roh Kudus ingatkan sama saudara sama saya tentang perkataan Tuhan Yesus. No, saya tidak khawatir, saya rest. Amin. Kalau saja burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, diberi makan Bapa di surga, terlebih lagi saya, lebih daripada burung. Amin. Kalau bunga bakung di ladang, didandani Tuhan. Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah daripada bunga bakung itu. Kalau saja Allah hari ini mendandani rumput di ladang yang besok ada, kemudian yang hari ini ada, besok dibuang orang ke dalam api, bukankah terlebih lagi Tuhan mendandani saya? Katakan. Amin. Nah kalau saudara katakan, apa yang terjadi? Kekhawatiran saudara lenyap, kekhawatiran saudara sirna. Amin. Saudara tidak lagi mengandalkan kekuatanmu, tapi saudara mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan saya percaya ketika kamu mengandalkan kekuatan Tuhan, disitulah letak kekuatanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Ketika kamu rest, disitulah letak
kekuatanmu. Mungkin saudara berkata, Pak, dalam situasi seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ini real, ini nyata. Orang sakit, orang mati, orang kehilangan pekerjaan, orang dirumahkan, orang di PHK, zero income. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Pak? Perhatikan baik-baik. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi sejak zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi saat itu timbul kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan yang pertama sejak zaman Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepada Ishak ketika terjadi kelaparan. Apa firman Tuhan? Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jangan pergi ke Mesir. Ketika terjadi kelaparan, ini firman Tuhan. Jangan pergi ke Mesir. Apa artinya Mesir? Kita habisin dulu ayatnya, ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Amin. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Waktu terjadi kelaparan, sekali lagi saya ulangi, Tuhan berfirman kepada Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal di negeri ini. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Perhatikan baik-baik. Apa artinya Mesir? Jangan pergi ke Mesir. Apa artinya Mesir? Mesir arti dalam bahasa Ibrani Mitzrayim, yang artinya apa? Double stress. Mitzrayim. Mitzrayim artinya double stress. Kalau saudara lihat topografinya Mesir itu diapit tertekan. Double stress, ditekan, stress, diapit. Jadi Mesir artinya double stress. Jadi waktu terjadi kelaparan, Tuhan berkata begini, jangan double stress. Apa artinya? Jangan stres yang berkelebihan. Amin. Jangan pergi ke Mesir, artinya apa? Jangan stres yang berkelebihan. Rest, tenang. Tinggal di negeri ini, rest. Aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Jadi saudara bisa lihat ketika saudara rest, tidak khawatir, maka kekuatan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin. Kekuatan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Ketika terjadi kelaparan, saya ulangi sekali lagi, ketika terjadi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Mitzrayim artinya apa? Double stress. Jadi ketika terjadi kelaparan, terjadi situasi yang sulit, Tuhan berkata kepada Ishak dengan kata lain, Ishak, jangan stres yang berkelebihan. Jangan stres yang berkelebihan. Rest. Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Jadi ketika saudara rest, justru di situ saudara bisa melihat kekuatan Tuhan. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan baik-baik. Kita lihat apa yang Ishak lakukan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti, Tuhan menyuruh Ishak jangan pergi ke Mesir. Jangan stres yang berkelebihan, rest. Ingat baik-baik, rest bukan berarti rest secara fisik. Saudara tidak melakukan apapun. No. Rest di sini berbicara tentang rest inside. Tuhan mau kamu nggak khawatir. Tuhan mau kamu nggak gelisah, nggak takut. Ketika saudara rest inside, apa yang terjadi? Justru di sini Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Amin. Bukan berarti Ishak tidak ngapa-ngapain, tidak bekerja. No.
Ayat yang ke-12, memberitahukan kepada saudara, kepada saya, apa yang Ishak lakukan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Amin. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara masih ingat ayatnya, dia yang memberikan benih kepada kamu. Amin. Dan melipat gandakannya. Siapa yang melipat gandakan? Tuhan. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di masa kelaparan justru Ishak menabur. Amin. Apa yang Ishak lakukan di masa yang sulit, di masa kelaparan? Yang pertama, dia rest. Jangan pergi ke Mesir. Jangan stres yang berkelebihan. Rest. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu, aku akan memberkati kamu. Amin. Di masa sulit seperti sekarang yang saudara dan saya hadapi, Tuhan mau kasih tahu sama saudara, jangan stres yang berkelebihan. Amin. Kenapa? Aku akan memberkati kamu, aku akan menyertai kamu. Tuhan sudah berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Lihat apa yang Ishak lakukan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Apa yang Ishak lakukan ketika terjadi kelaparan? Menabur. Amin. Menabur. Ingat baik-baik, ia yang memberikan benih kepada penabur dan melipat gandakannya. Apa yang Ishak lakukan? Kita sudah belajar tentang menabur. Justru dalam situasi yang sulit, Ishak menabur. Apa yang terjadi ketika Ishak menabur? Dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi ketika dia menabur, apa yang terjadi ketika Ishak menabur? Dia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini rahasia yang tersembunyi yang Tuhan mau kasih tahu sama setiap anak-anaknya, sama saudara, sama saya. Di masa sulit seperti sekarang ini, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, sebagaimana Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Itu sebabnya hari ini Tuhan juga mau berkata kepada saudara, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Jangan stres yang berkelebihan. Rest inside. Amin. Kenapa? Karena aku akan menyertai kamu. Aku akan memberkati kamu. Amin. Ingat baik-baik, hari ini kita merayakan di mana Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara, kepada saya. Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan memberkati kamu, aku akan menyertai kamu. Amin. Nah, apa yang harus kamu lakukan di masa sulit ini? Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama rest, yang kedua lihat apa yang Ishak lakukan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak menabur. Amin. Ketika terjadi kelaparan. Dalam tahun itu juga, apa yang terjadi? Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Dia menuai apa yang dia tabur. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Kalau saudara pelajari baik-baik, ini pola dalam Alkitab, ini rahasia. Bagaimana caranya saudara diberkati di masa sulit. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Yesus mengajar di bait Allah, tahukah kamu? Pada zaman Elia ada begitu banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri, tetapi tahukah kamu? Elia tidak diutus kepada salah seorang janda yang ada di Israel, tapi melainkan Elia diutus kepada janda yang ada di Sarfat. Apa yang terjadi? Elia datang kepada janda ini, dia minta minum, dia kasih minum sama janda ini, tapi Elia berkata, berikan kepadaku roti. Dan janda ini berkata, demi Allah yang hidup, aku tidak punya roti. Aku hanya punya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lihatlah, aku sekarang sedang mencari kayu bakar dan aku pulang, aku akan mengolahnya. Setelah itu kami makan, anak saya makan, kami mati. Tetapi apa yang terjadi? Elia berkata, buatkan terlebih dahulu bagiku.
Amin. Janda ini memberi terlebih dahulu. Dia menabur kepada Elia. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Dia yang memberikan benih kepada penabur untuk ditabur dan melipat gandakannya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ini yang Tuhan ingin beritahukan kepada saudara, kepada saya. Di masa sulit seperti sekarang ini, kalau saudara bisa melihat ada begitu banyak orang di PHK, ada begitu orang banyak dirumahkan, ada begitu orang kehilangan penghasilan, bahkan sampai zero income, tidak ada penghasilan sama sekali. Tetapi hari ini Tuhan ingin beritahukan kepada saudara, kepada saya, jangan pergi ke Mesir. Apa artinya? Jangan stres yang berkelebihan. Amin, tetap rest. Kenapa? Karena aku akan menyertai kamu, aku akan memberkati kamu. Amin. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan juga ingin memberitahukan sama saudara, jangan stres yang berkelebihan. Kenapa? Karena aku sudah memberikan Roh Kudus kepadamu. Dan sekarang Roh Kudus itu tinggal di dalammu. Dia akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dia akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi saya percaya ketika saudara rest, saudara akan melihat kekuatan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Menabur, ingat baik-baik, Ishak menabur. Kenapa dia menabur? Alkitab mengatakan, yang terjadi ketika Ishak menabur, dia mendapat hasil 100 kali ganda. Amin. Dia yang memberikan benih kepada penabur dan melipat gandakannya. Jadi ingat baik-baik, sekali lagi saya ulangi, dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan khawatir, rest, tetap tenang, jangan pergi ke Mesir, jangan stres yang berkelebihan. Kalau sampai saudara stres yang berkelebihan, apa yang terjadi? Saudara kehilangan rest. Ketika saudara kehilangan rest, kita sudah belajar dari cerita tentang Simpson. Dia tidak punya perspektif, dia tidak bisa melihat, matanya dicungkil, dia tidak punya perspektif lagi. Saudara tidak bisa punya perspektif lagi. Kedua tangannya dibelenggu. Ketika saudara kehilangan rest, saudara stres yang berkelebihan, saudara nggak pernah tahu apa yang bisa saya lakukan. Ketika saudara stres yang berkelebihan, kehilangan rest, maka saudara akan menjadi orang yang bingung, muter-muter, bingung. Dan ini berbahaya. Itu sebabnya Tuhan berpesan, dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan stres yang berkelebihan, rest. Aku sudah memberikan penolong bagimu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ketika kamu rest, di situ kamu akan bisa melihat kekuatan Tuhan. Ketika kamu rest, disitulah letak kekuatanmu. Karena Roh Kudus yang ada di dalammu, dia akan memberikan pertolongan kepada saudara dengan secara sempurna. Dan ingat baik-baik apa yang Ishak lakukan di masa sulit, dia menabur. Amin, dia menabur. Dia yang memberikan benih kepada penabur dan melipat gandakannya. Apa yang terjadi? Dia mendapat hasil 100 kali lipat tahun itu juga. Siapa yang melipat gandakan? Tuhan, sebab ia diberkati Tuhan. Dan saya percaya di masa sulit seperti ini, ketika kamu menabur, saya percaya tahun ini kamu akan mendapat hasil 100 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan stres, rest. Karena ketika kamu rest, disitulah letak kekuatanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau memberikan kepada kami seorang penolong yang lain yang menyertai kami sampai selama-lamanya, yang senantiasa menginsafkan kami akan kebenaran, yang menghibur kami, yang senantiasa mengingatkan apa yang pernah Engkau katakan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami ingat apa yang Engkau katakan, maka kami akan mengalami damai sejahtera. Itu sebabnya Engkau mengatakan, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Apa yang Ku berikan berbeda dengan apa yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Ketika kami mengingat dan Roh Kudus mengingatkan apa yang Kau katakan kepada kami, maka kami
kami akan mengalami damai sejahtera yang daripadamu. Kekhawatiran kami akan hilang, kekhawatiran kami akan sirna, dan kami percaya disitulah ketika kami rest, disitulah letak kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan di masa sulit seperti ini, sebagaimana Engkau berkata kepada Ishak ketika Ishak mengalami kelaparan yang melanda negeri. Jangan pergi ke Mesir, artinya jangan stres yang berkelebihan. Tinggal di negeri ini, aku akan memberkati engkau, akan menyertai engkau. Dan apa yang terjadi ketika Ishak tinggal di negeri itu, Ishak menabur, Ishak diberkati 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan dalam situasi sulit yang seperti sekarang ini, Engkau ingin mengatakan kepada anak-anakmu, jangan stres yang berkelebihan, tapi rest, tinggal tetap, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan gentar, sebab ada Roh Kudus di dalam mereka yang menyertai mereka, yang membuat segala sesuatunya berhasil, karena Roh Kudus adalah penolong mereka. Dan kami percaya ketika mereka menabur, sebagaimana Ishak menabur di masa sulit, Tuhan berkati Ishak 100 kali lipat tahun itu juga. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang anak-anakmu tabur, Tuhan akan berkati anak-anakmu tahun ini juga 100 kali lipat. Mereka tidak pernah kekurangan, mereka tidak pernah mengalami resesi. Dan kami percaya ketika mereka rest, ketika mereka menabur, mereka akan melihat kasih karunia Tuhan, demi kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Ketika kami rest, kami percaya Tuhan, justru disitulah letak kekuatan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, amin.